Give you a briefing about the institution. All I know is Pernah nggak sih kalian nonton film detektif, lalu di akhir merasa, loh, kok bisa ketipu sejauh ini? Padahal jawabannya sebenarnya sudah dikasih sejak awal film. Bukan karena kalian kurang teliti, tapi karena sutradaranya terlalu jenius menyembunyikannya. Hari ini, kita akan bongkar 7 detail tersembunyi yang diam-diam membocorkan ending filmnya. Dan percaya deh, nomor 1 bakal bikin kalian pengen langsung nonton ulang. Have you ever seen anything like this? Number 7. You know the accident up there? Yeah. Kita mulai dari yang paling klasik. Banyak yang tahu kalau twist film ini adalah tentang siapa yang sebenarnya mati. Tapi, sadarkah kalian kalau sutradara M. Night Shyamalan sudah memberitahu kita lewat warna? Perhatikan, setiap kali ada interaksi antara dunia manusia dan dunia roh, pasti ada unsur warna merah yang mencolok di layar. Gagang pintu merah, balon merah di pesta, hingga selimut merah. Merah di sini bukan sekadar estetika, tapi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari dunia lain sedang hadir di dekat karakter utama. Begitu kalian sadar pola ini, kalian akan melihat seluruh film dengan cara yang berbeda. Thought you meant the other Italian restaurant I asked you to marry me in. I think it might be some kind of abuse. Feel like I'm being given a second chance and I don't want it to slip away. Happy anniversary. Number 6. give you a briefing about the institution. All I know is it's a mental hospital. Martin Scorsese adalah master dalam mempermainkan perspektif penonton. Di film ini, karakter Teddy yang diperankan Leonardo DiCaprio punya trauma berat terhadap air. Nah, perhatikan adegan saat dia menginterogasi seorang pasien wanita. Saat si pasien meminta minum dan mengangkat gelasnya, tangan wanita itu kosong. Tidak ada gelas, apalagi air. Tapi anehnya, di detik berikutnya saat dia meletakkan gelas itu, terdengar bunyi kaca menyentuh meja. Ini bukan kesalahan teknis atau bloopers, tapi cara sutradara menunjukkan bahwa apa yang kita lihat adalah halusinasi dari pikiran Teddy yang rusak. Dunianya tidak nyata, dan kita dipaksa melihat lewat matanya. Could I have a glass of water, please? No problem. Thank you, Sure. Marshall. Did you ever meet a patient named Andrew Latus? No. Never heard of it. Number 5. You have to wear blind or something. Tahukah kalian, nasib tragis detektif Mills di film Seven sudah dibocorkan sutradara David Fincher sejak awal film? Perhatikan adegan saat detektif Somerset saat ia menyorot daftar 7 dosa. Fokus pada 2 dosa terakhir, envy, iri hati, dan wrath, amarah. Di saat kita sibuk mencari mayat, film ini sebenarnya memberitahu bahwa akhirnya bukan tentang korban baru, tapi pertemuan antara si iri dan si pemarah. Dan benar saja, di akhir film, John Doe mengaku iri pada hidup Mills, dan tepat sebelum pelatuk ditarik, muncul kilatan wajah istrinya, Tracy, selama sepersekian detik. Itu sinyal bahwa Mills bukan lagi polisi, ia sudah sepenuhnya menjadi dosa amarah yang direncanakan sejak awal. There are 7 deadly sins, Captain. Greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. Hold on. Number 4. 순사밥도 먹는 거고 나 다른 거 몰라도 Film detektif asal Korea Selatan ini punya cara unik untuk memberikan detail tersembunyi. Sepanjang film, polisi sibuk mencari profil pria yang terlihat seperti pembunuh. Namun di adegan terakhir, sang detektif menatap langsung ke arah kamera, ke arah kita, para penonton. Kenapa? Karena saat film ini dibuat, pembunuh aslinya di dunia nyata belum tertangkap. Sutradara Bong Joon-ho ingin sang pembunuh, yang mungkin saja sedang duduk manis menonton film ini di bioskop, merasa terpojok. Tatapan itu adalah pesan, "Aku tahu kamu ada di sana, dan wajahmu sangat biasa saja sampai kami tidak bisa mengenalimu." 그 아저씨 얼굴 봤어? 어떻게 생겼어? 그냥 뻔한 얼굴인데 평범해요. Number 3.
Los Angeles. Dalam film detektif noir terbaik sepanjang masa ini, ada satu benda yang memegang kunci seluruh misteri. Sepasang kacamata di kolam air. Detektif Jack Gittes menemukan kacamata itu dan mengira itu milik korban. Tapi coba perhatikan detail lensanya. Itu adalah kacamata jenis bifokal. Di sepanjang film, hanya ada satu orang yang memakai kacamata jenis itu, yaitu sang antagonis utama. Petunjuk fisiknya sudah ada di tangan detektif sejak pertengahan film, tapi karena dia terlalu fokus pada konspirasi politik yang rumit, dia mengabaikan detail kecil yang sebenarnya mengungkap skandal keluarga yang jauh lebih gelap di akhir cerita. Number 2. I have this condition. A condition? It's my memory. Christopher Nolan dikenal dengan alurnya yang membingungkan. Di film ini, tokoh utama kita, Leonard, sering bercerita tentang seorang pria bernama Sammy Jenkins yang menderita amnesia. Nah, ini detail yang sangat sulit dilihat tanpa tombol pause. Di sebuah adegan hitam putih saat Sammy duduk di kursi rumah sakit, ada transisi 1 detik di mana wajah Sammy berubah menjadi wajah Leonard sendiri. Detail ini adalah kunci bahwa cerita Sammy Jenkins sebenarnya adalah memori palsu yang diciptakan Leonard untuk menutupi kesalahannya sendiri. Dia bukan sedang menceritakan orang lain, dia sedang menceritakan dirinya sendiri tanpa dia sadari. I thought he could be the same person. When I looked into his eyes, I thought I saw recognition. Now I know you fake it. If you think you're supposed to recognize somebody, you just pretend to. You bluff it to get a pat on the head from the doctors. You bluff it to seem less of a freak. Semua film tadi masih menyembunyikan petunjuknya dengan halus. Menurutmu, film mana yang paling bikin kamu merasa tertipu dengan elegan? Tulis di komentar, dan pastikan kamu sudah subscribe. Karena setelah ini, kamu nggak akan melihat film dengan cara yang sama lagi. Karena yang satu ini, dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dan inilah posisi nomor 1. Number 1. Inilah juaranya foreshadowing. Seluruh film ini adalah tentang interogasi terhadap Verbal Kint, seorang kriminal cacat yang menceritakan sosok legendaris Kaiser Soze. Sambil dia bercerita, kamera sesekali menyorot papan pengumuman dan barang-barang di kantor polisi. Jika kalian jeli, semua nama lokasi, nama orang, bahkan detail perusahaan yang disebut verbal dalam ceritanya tertulis jelas di dokumen-dokumen dan merek gelas kopi yang ada di ruangan itu. Dia merangkai seluruh kebohongan besar itu secara real time hanya dari benda-benda di depan matanya. Kita tertipu mentah-mentah oleh sesuatu yang dipajang jelas sebagai latar belakang sepanjang film. Tell me every Back when I was in that barbershop quartet in Skokie, Illinois, Where's your head, Agent Kuyan? some guy in California, his name is Redfoot. A gift from Mr. Soze. Talk to me. I was picking beans in Guatemala. We used to make fresh coffee. I know you thought he was a good man. I know he was good. What lawyer, Verbal? I am Mr. Kobayashi. Kobayashi. I work for Kaiser Soze. Convince me. Convince me.